Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Hari ini kami boleh bersekutu, boleh memuji menyembah-Mu di dalam pujian, di dalam penyembahan dengan doa, dengan nyanyian. Dan lebih lagi kami hari ini datang untuk berdoa kepadamu. Untuk datang dengan iman percaya bahwa di dalam-Mu kami memperoleh damai sejahtera, memperoleh kemenangan dan kekuatan. Dan kami bersyukur ya Roh Kudus, karena kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran akan menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang luka, meneguhkan yang bimbang, memberikan kepastian bagi yang ragu. Semua Engkau sediakan sebagai anugerah tanpa syarat, karena kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan lidah bibirku, urapi setiap kata kalimat, menjadi berkat bagi banyak orang mengenal Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita siap mendengarkan firman Tuhan, kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita akan baca Matius 11 dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan tema kita hari ini adalah pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Tentunya sangat banyak aspek yang bisa dibahas. Tetapi hari ini kita mendengar hanya beberapa hal. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, kenapa berdoa itu penting? Karena dengan berdoa kita menerima damai sejahtera. Damai sejahtera gak bisa dibayar dengan uang, gak bisa diupayakan dengan kekuatan dari diri kita sendiri. Damai sejahtera adalah anugerah yang diberikan karena kasih. Nah, di dalam Matius 11 dari ayat 25 sampai 30 sebenarnya konteksnya ajakan juru selamat. Tapi di dalamnya ada rahasia berdoa. Dikatakan pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Panggilan ini adalah panggilan keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi di dalam konteks kita sekarang, bagaimana kita datang kepada Yesus? Yesus sudah tidak ada di bumi, sudah tidak terlihat secara fisik. Yesus ada di sorga, di tempat maha tinggi. Itulah sebabnya kita sekarang datang merespon daripada firman itu dengan doa. Hanya dengan iman. Dan indahnya memang doa dan iman ini seperti pekerjaan yang tidak diperhitungkan di dalam kehidupan di dunia ini. Gak penting berdoa, gak penting beriman, tidak dibahasakan, tidak dibicarakan di dalam dunia nyata. Itu sepertinya di dunia religius, keagamaan. Padahal Yesus tidak datang untuk urusan agama. Yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang agamawi. Yesus datang untuk keselamatan. Dan keselamatan memberi jaminan damai sejahtera. Itu sebabnya apapun stratanya, mau orang paling rendah, paling tinggi, paling miskin, paling kaya, paling tidak terkenal, sampai orang yang sangat terkenal, semuanya ada keluh kesah yang tidak dapat diucapkan. Semua orang ada sesuatu yang dia rindu bisa dia sampaikan kepada orang lain yang dapat bisa menolongnya. Itulah sebabnya Yesus menggunakan panggilan, marilah datang kepadaku. Siapa? Siapa saja yang percaya. Ini adalah rahasia. Bapa dikatakan, Yesus mengatakan itulah yang Bapa berkenan. Yaitu apa? Orang yang rendah hati. Orang yang kepadanya Bapa berkenan. Dan orang-orang yang
rendah hati yang datang kepada Yesus untuk berdoa. Berdoa itu penting. Karena hanya dengan berdoa kita menerima rahasia dari apa yang kita tidak pahami. Dengan berdoa kita mengerti bahwa ada pribadi yang jauh lebih besar dari ketakutan kita, dari kekhawatiran kita, dari tantangan hidup kita. Dengan berdoa kita tahu bahwa semua yang menjadi ancaman hidup kita tidak sepadan, tidak sebanding dibandingkan Yesus yang maha besar. Yang El Shaddai, yang dahsyat, yang ajaib. Dan indahnya Yesus menggunakan hubungan keluarga. Di dalam teks-teks ini dia jelas sekali menyebut Bapa. Dan gak ada yang mengenal Bapa selain anak. Dan tidak ada yang mengenal anak selain Bapa. Dan orang yang kepada orang itu anak berkenan menyatakannya. Dan sebenarnya itu juga sebabnya saya selalu mengajak jemaat untuk selalu berkata Bapa, Bapa. Karena dia memang Bapa. Dia Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib. Di tengah kegoncangan dia ada di sana untuk memberi kepastian. Di tengah semua perubahan dia ada di sana untuk kita. Untuk memberikan jaminan bahwa dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai akan datang. Itu sebabnya kalau kita baca Yeremia 33 ayat 3. Dikatakan begini, suatu nubuatan. Jika kamu berserulah kepadaku. Gambaran berdoa. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hari ini saya mendorong, mengencourage kita untuk berdoa setiap hari, bahkan setiap pagi menjadi bagian yang urgent, bagian yang penting, bagian yang prioritas dalam hidup kita. Karena hanya dengan datang kepada Yesus, dengan iman, dengan doa, kita memperoleh damai sejahtera karena kita tahu Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan Dia kerjakan. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang ajaib yang Dia persiapkan buat kita. Kita beriman kita akan mencapai puncak kehidupan kita di dalam rancangannya. Kita bukan orang-orang yang sampai ke dalam puncak kehidupan kemudian tahu di puncak kehidupan itu bahwa dia telah salah naik gunung. Naik gunung yang salah tapi udah di puncak. Kita mau berjalan di dalam rancangan dan kehendaknya. Dan mau menjadi percaya bahwa hanya di dalam Yesus kita menerima damai sejahtera. Ada perkataan Tuhan Yesus yang radikal banget di dalam Yohanes 16 ayat 33. Dia katakan begini, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Dalam sebuah pengajaran Tuhan Yesus mengajar. Yohanes 14, 15, 16 sampai 17. Dia katakan supaya kamu beroleh apa? Damai sejahtera. Dalam aku. Damai sejahtera dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Keren banget. Kita boleh tersenyum, kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam Yesus. Ketika kita berdoa kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam kasih-Nya. Kita ada di dalam kekuatan-Nya. Kekuatan yang sudah mengalahkan si jahat. Menghancurkan penguasa dunia. Di dalam Dia kita memperoleh jaminan kemenangan bukan karena kita berperang. Tapi karena Dia telah menang. Di dalam Dia kita memperoleh jaminan damai sejahtera. Karena Dia telah memperoleh kemenangan dan mau menganugerahkannya kepada kita. Itu sebabnya penting berdoa, penting berdoa. Sangat penting, sangat urgent berdoa. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang, sesungguhnya karena ada orang lain yang berdoa. Tuhan yang mengatakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Dengan kasih-Nya Dia mau menolong, dengan kasih-Nya Dia mau menjawab. Dengan kasih-Nya Dia mau membereskan semua masalah kita. Tetapi tanpa doa Dia tidak akan bergerak. Karena Tuhan akan bergerak menginterupsi atau mengintervensi kehidupan kita dengan kekuatan dari sorga. Hanya jika ada yang berdoa.
Itu sebabnya ini adalah panggilan kita, visi kita untuk membangun generasi rumah doa. Dan doa itu doa yang indah, yang tidak susah. Di dalam banyak hal ketika Yesus berdoa, dia hanya berkata, Tuhan berkata begini, apa saja yang kamu minta? Dia katakan begitu. Jikalau kamu berkata kepada gunung, untuk gunung ini pindah, asal kamu tidak bimbang di dalam hatimu, tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Itulah sebabnya hari ini yang pertama, kita mau menyadari kita adalah anak-anak Bapa. Apapun pangkat, karir, usaha, status, pendidikan kita, keadaan kita. Jangan perlu lupakan satu hal ini. Kita adalah anak-anak Bapa. Bapa punya kehendak yang harus terjadi dan pasti terjadi dan akan terjadi. Dan dia mau nyatakan kepada kita. Semua yang kita usahakan yang tidak selaras dengan kehendaknya hanya akan menjadi chaos. Hanya akan menjadi kekacauan. Hanya membuat hidup kita terjarah. Itu sebabnya dengan berdoa kita akan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang dia rancangkan, apa yang dia mau kerjakan melalui hidup kita. Yang kedua, berdoa memberikan kemenangan bagi kita. Berdoa memberikan kemenangan bagi kita. Di dalam teks Yohanes 10 ayat 10, kita akan baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, ini si iblis. Dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi iblis tidak akan pernah mau kita hidup dalam segala kelimpahan di dalam Kristus. Iblis tahu benar bahwa dia sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Iblis sekarang sedang berkuasa di sistem dunia ini, tetapi dia tidak punya kuasa terhadap kita anak-anak Tuhan, karena kita telah dimeteraikan menjadi milik Bapa. Tetapi tidak semua orang yang percaya Yesus sekarang sadar, alert, siap sedia untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya menjadi penting berdoa, karena banyak orang sekarang masih struggle, masih berperang. Padahal Yesus sudah menang. Tugas kita percaya dan tinggal di dalam Yesus, sehingga kita akan berperang dalam mindset kita datang untuk memperoleh kemenangan. Kita harus bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan kita, bukan untuk dikalahkan tapi untuk memperoleh kemenangan. Jika kita ada kesalahan, ada perbuatan-perbuatan salah yang mengakibatkan suatu resiko, hari ini kuatkan dirimu, teguhkan dirimu, hadapi semua dengan bertanggung jawab, bukan untuk menerima kekalahan, untuk menerima kemenangan. Karena yang menolong kita Yesus lebih besar dari Laut Merah yang harus dihadapi Musa dan Israel. Karena yang menyertai kita Yesus lebih dahsyat, lebih ajaib, walaupun dia tidak terlihat. Dia sanggup memberi 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia sanggup berjalan di atas air yang bergelora dan mengatakan, tenanglah, ini aku. Keren banget sebenarnya sih. Itu sebabnya iblis tidak mau kita berdoa. Karena iblis tahu kalau kita berdoa, kita pasti menang. Bahkan menang sebelum perang. Walaupun aminnya kecil dan beberapa diam saja. Mari katakan amin. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Itu sebabnya dia katakan kamu jangan bimbang, jangan gentar. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Dia yang telah memenangkan segala peperangan. Dia yang adalah Alfa dan Omega. Dia yang punya segala sesuatu. Come on, dia yang punya segala sesuatu. Dia yang punya segala sesuatu. Dia ajaib. Dia dahsyat. Dia mau kita menang. Yaitu dengan menerima kehidupannya di dalam segala kelimpahan. Keren banget sih Tuhan Yesus.
Coba bilang kepada siapapun yang ada bersama kamu, kalau nggak ada kamu ngomong sama dirimu sendiri, katakan di dalam Yesus kita telah menerima kemenangan. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita telah menerima kemenangan. Jadi di dalam hidup kita, di dalam setiap keputusan kita ada resiko. Dan yang paling menyakitkan kalau kita mengalami resiko kegagalan karena kesalahan. Tapi orang benar jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan memang tidak membebaskan kita dari resiko itu. Bahkan seperti Yusuf di perjanjian lama. Tidak dibebaskan dari resiko di penjara karena fitnah. Tapi penjara tidak bisa menyetop penyertaan Tuhan. Penjara tidak bisa menyetop anugerah, kasih karunia, kemujuran, dan keberuntungan. Di seluruh tulisan Alkitab ada satu kitab namanya kitab Ratapan. Keratapan itu bicara tentang tangisannya Yeremia. Bahkan Yeremia itu disebut nabi yang meratap. Dia menulis tentang bangsa Israel dibuang. Tapi justru di dalam keadaan bangsa Israel dibuang ada ayat yang paling sering dibaca di dalam kehidupan kita orang-orang perjanjian baru. Kenapa? Di situ ditulis bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Di mana itu diberitakan? Di tempat pembuangan. Untuk Tuhan kasih tahu, di mana engkau berada, engkau tidak akan dapat dipengaruhi keadaanmu. Tapi Dia yang berkuasa yang akan memberkatimu. Yerusalem dihancurkan, Yerusalem dibakar, mereka dibuang ke Babel. Tapi justru di Babel Tuhan bilang beli tanah, bangun rumah. Menikah, punya anak cucu. Di mana? Di tanah asing. Karena Tuhan mau kasih tahu, musuhmu tidak berkuasa menyetop rancangan Tuhan dan berkat Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan, penting berdoa. Karena iblis tidak mau kamu dan saya menerima janji-janjinya Bapa. Tapi Bapa harus memberkatimu. Kenapa? Karena Yesus. Di dalam anugerahnya, kasihnya akan dinyatakan sempurna. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita mungkin tidak melihat. Tetapi iblis sedang merancangkan yang jahat setiap saat untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita mungkin tidak ngerti, kita tidak paham. Tapi iblis sangat paham bahwa waktunya si jahat sudah dihitung. Sudah mulai countdown, mulai hitung. Waktunya sudah tinggal dikit sekali. Dan Tuhan sudah mau datang. Tuhan mau kamu dan saya hidup di dalam damai sejahtera dan kemenangan. Semua sudah selesai. Di dalam Efesus pada pasal 6 ayat 10. Itu sebabnya ditulis begini. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kuat di mana? Di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita mengakses kuasanya? Berdoa. Kemudian ayat 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjatanya Bapa. Bagaimana kenakannya? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bagaimana kenakan itu semua? Itu bukan hal-hal fisik. Itu hal-hal yang supranatural. By faith, dengan doa. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di dunia ini. Ketika kita berdoa, semua kekuatan si jahat goncang, dipatahkan kekuatannya. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjatanya Bapa. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Bapa, ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, titik. Itu yang disebut di dalam konteks peperangan roh. Bahwa semua itu kita peroleh, kita kenakan, kita pakai, kita terima dengan apa?
doa. Ini adalah zaman akhir. Zaman kita harus berbahagia. Kenapa? Karena semua kekacauan Tuhan sudah bilang. Semua akan terjadi, digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Kemenangan Kristus. Di dalam Kristus kita menerima kemenangan itu. Dan bagaimana mengakses dan bagaimana mendeklarasikan, menyatakannya kita di dalam Kristus. Hanya dengan doa. Untuk kita katakan, Bapa, aku datang kepadamu, aku percaya aku ada di dalam kasih-Mu. Aku percaya semua rancangan si jahat atasku, atas istriku, anak-anakku, bisnisku, karirku, pelayananku. Semuanya tidak berlaku atasku. Aku mengenakan seluruh perlengkapan senjatamu ya Bapa. Anugerahmu melimpah atasku, kemurahanmu mengikuti aku. Kemanapun aku berjalan, kekuatanmu melindungi aku. Tuhan yang berkata dia sanggup memerintahkan malaikat. Tapi Tuhan bilang, apa yang kamu ikat, aku ikat. Apa yang kamu lepaskan, aku lepaskan. Artinya, kalau kita diam saja, surga tidak bisa bergerak. Tuhan memanggil kita sebagai komunitas kasih karunia Kristus. Membangun generasi rumah doa, supaya ada orang-orang yang mengerti betapa pentingnya berdoa. Karena dengan berdoa, kita mengakses kuasa kerajaannya Bapa untuk turun ke bumi. Untuk hadir di bumi, memberi damai sejahtera, memberikan kemenangan. Kita tarik napas panjang dulu, senyum dulu buat Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan yang luar biasa, katakan haleluya, haleluya. Kita menerima anugerah yang besar. Yang ketiga, pentingnya berdoa. Karena dengan berdoa kita menerima kekuatan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3, 2 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3. Di tulisannya Paulus dikatakan, dan supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Ayat 3 bersama-sama. Tetapi Tuhan adalah apa? Setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Seperti yang kita sudah baca di Efesus. Semua kebenaran firman ini hanya bisa kita akses. Kekuatan dan kuasanya kita terima dengan iman dan di dalam doa. Karena tanpa perkataan Tuhan tidak bergerak menyatakan kasih dan kuasanya. Termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus punya iman. Banyak orang baik-baik, merancangkan yang baik, berkata baik-baik, keluar rumah mengalami celaka. Dan kemudian orang mengatakan dia orang yang baik, kasihan dia celaka. Karena iblis tidak berhubungan dengan kebaikan karena perbuatanmu. Iblis tidak takut dengan perbuatanmu yang baik. Iblis dikalahkan ketika kamu dan saya mengerti bahwa ada satu perbuatan baik yang dilakukan Yesus. Dia menanggung segala dosamu dan menjadikan kita kudus satu kali untuk selama-lamanya. Karena karya salibnya. Itu sebabnya ketika kita mendeklarasikan kemenangan ini, kita mempunyai kekuatan. Banyak orang yang merancangkan yang luar biasa, di sepanjang jalan terjadi kekacauan hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang kecil yang melakukan segala sesuatu tanpa sadar lagi. Tapi mengacaukan semua rancangan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena si jahat dapat mengakses orang-orang yang tidak percaya. Karena tubuh kita adalah tubuh dari keturunan Adam yang berdosa. Roh kita adalah roh yang berasal dari Bapa. Kehidupan di dalam kita berasal dari Bapa. Bagaimana kita memperoleh kekuatannya Bapa, menguasai kehidupan bahkan tubuh kita. Banyak orang-orang memuji dan mengatakan hal-hal dan berterima kasih untuk hal yang buruk. Misalnya, saya berterima kasih banget dengan keadaan yang buruk ini membuat saya sekarang bertobat. Jadi keadaan buruk, jadi kecelakaan, jadi kekacauan, jadi sakit penyakit yang dapat pujian. Padahal di balik itu ada orang yang berdoa bagi dia. Ada perlindungan yang Tuhan berikan bagi dia. Jangan pernah bersyukur untuk semua yang buruk itu. Iblis memang mau jarah kita supaya kita mati, habis kalau perlu binasa. Tapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan menggunakan kelemahan untuk menyatakan kekuatan dan kuasanya. Tuhan dahsyat ajaib mau memberkati kita.
Itu sebabnya dikatakan di dalam Dia kita memperoleh kekuatan. Dia satu-satunya yang setia. Dan di dalam kesetiaannya Dia memberikan kepada kita kekuatan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Berdoa sangat penting. Saudara-saudaraku, teman-temanku, siapapun yang ikut ibadah ini. Penting. Kalau kamu anak-anak muda, mulailah berdoa. Berdoa penting. Dengan berdoa kamu menerima damai sejahtera. Kamu akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sanggup nyatakan bagi kita. Bagi kamu, bagi saya. Dengan berdoa, kita berada di tempat kemenangan. Dengan berdoa, kita memperoleh kemenangan bukan karena perang, tapi karena Yesus menang. Dengan berdoa, kita menerima kekuatan. Dan sebagai ayat penutup, kita akan baca Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena itu, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Bapa. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 bersama-sama, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bagaimana menghampiri tahta kasih karunia? Dengan berdoa. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berdoa adalah datang ke hadirat Bapa untuk memperoleh kekuatan. Supaya kita sekarang tidak lagi menjadi victim. Tidak menjadi korban. Korban ekonomi, korban politik, korban ini, korban itu. Tapi kita menjadi victorious. Orang-orang yang menang karena Kristus. Mari datang kepada Yesus dengan cara apa? Berdoa. Itu salah satu bukti bahwa kita rendah hati. Salah satu bukti bahwa kita anak-anaknya Bapa. Dan izinkan Bapa akan memberikan kepada kita hikmat, pengertian, dan pemahaman. Banyak orang bilang, aduh gue udah ingat-ingat tiba-tiba lupa. Ketika kita berdoa, apa yang kita lupa bisa jadi ingat. Karena hikmat Tuhan, karena anugerah yang lebih canggih Dia taruh di pikiran kita. Dengan berdoa kita ada di tempat kemenangan. Dari tempat kemenangan kita hidup berkemenangan karena Kristus. Dengan berdoa kita memperoleh kekuatan karena Dia setia. Kita memang tidak setia, kita memang tidak sempurna, tapi Dia setia untuk mengasihi kita. Dia setia untuk memberkati kita. Berdoalah dan jadilah percaya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Yesus memenuhi kita semua. Hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Ku rasakan kekudusan-Mu Yesus. Penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baring-Mu, menikmati berdoa itu sangat penting.